hal yang harus kita hindari di saat kita punya uang. Yang pertama nih, ini yang paling umum. Cara kita spend uang kan. Pertama mindsetnya dulu sih, kalau kita spend uang ya, pertama kalau kita nggak punya uang ya, kita jangan beli sesuatu yang konsumtif. Oke. Kita simpan untuk masa-masa sulit. Iya. Seperti yang kita lihat kan, banyak perusahaan startup yang besar-besar sekarang lay off. Yang harus kita hindari kedua adalah soal hal yang berbahaya lah, yang bikin kita tuh bisa kecanduan. Contoh mungkin judi, lalu juga seks, obat-obatan. Nah, kalau kita pas gak ada uang, godaannya itu gak akan seberat pas kita ada uang. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Hari baru, episode baru lagi. Ini masih hari yang sama. Nah, kan ini jadi kayak gini nih ceritanya. Kita berjuang nih dari kita lulus kuliah, kita kerja, mungkin teman-teman juga sama, mungkin ada yang lebih muda lagi udah kerja, cari duit, akhirnya mulai nih kekumpul nih punya duit, mulai lumayan, tapi kadang-kadang ada yang berhasil naik terus, ada yang akhirnya turun atau enggak stay segitu-segitu aja. Betul. Nah, tapi kita pengen bahas sebenarnya waktu kita berhasil nih nyampe satu titik, waktu kita udah dapetin uang. Betul. Ini ada dua hal nih, pertama lu berhasil jadi kaya katakan ya, tapi kedua ini untuk lu stay di kaya, ini dua hal yang berbeda. Benar banget. Jadi jadi kaya dan lu bertahan untuk kaya, maksudnya lu tetap jadi orang kaya, ini dua hal. Betul. Paling cuma naik bentar akhirnya hancur. Nah, jadi kita pengen bahas hal yang harus kita hindari di saat kita punya uang. Mungkin nggak harus kaya lah, waktu lu punya uang. Iya. Ini hal waktu lu di atas lah. Waktu lu lagi di atas, apa yang harus lu hindari? Nah, jadi ini ada 4 hal yang pengen kita bahas. Oke. Tiga deh, sorry. 3 doang. Nah, yang pertama nih, ini yang paling umum. Cara kita spend uang kan. Jadi waktu kita punya uang, beda dong. Dulu gua nggak mampu katakan makan di restoran hotel, di hotel bintang 5. Sekarang pengen lah coba sesekali ya, gak salah. Nah, ternyata keterusan gitu. Ya, hidupnya mulai naik. Atau enggak dulu beli bajunya mereknya A, sekarang kalau nggak merek yang B, gua nggak bisa nih. Nah, tahu-tahu pas uang habis, dia hidup susah. Udah nggak bisa turun. Nah, itu yang mungkin yang paling simptom yang paling ringan. Nah, ntar baru mulai kayak yang lain-lain lah, ada yang berat gitu. Beli rumah yang di luar kemampuan dia dan lain-lain. Nah, cara spend uang ini menurut lo apa ini yang terjadi? Sebenarnya begini, kalau kita punya, pertama mindsetnya dulu sih, kalau kita spend uang ya, pertama kalau kita nggak punya uang ya, kita jangan beli sesuatu yang konsumtif. Oke. Jadi selalu orang itu gini, kalau kita mau beli jam tangan 200 juta nih, kalau kita nggak punya 200 juta, kita jangan beli jam tangannya. Jangan karena kita punya fasilitas kartu kredit dan lain-lain, kita mikirkan cicil aja 24 bulan. Toh nanti kan saya kan gaji bulanannya 100 juta lah katakan. Saya gaji bulannya 100 juta, aman lah, pasti gak ada masalah. Nah, ini ya akan nanti membuat problem. Kenapa? Karena gak akan berhenti di jam tangan itu. Setelah jam tangan akan ada mobil, rumah, dan lain-lain yang lu pikir lu bisa cicil. Gitu. Ini yang selalu jadi problem. Itu satu. Kedua, jangan pernah berpikir kalau kita sebulan itu 100 juta, selamanya kita akan dapat 100 juta. Hidup itu naik turun, bisnis naik turun, kerja pun seperti itu. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa perusahaan kita akan stabil terus, bisnis kita akan oke-oke aja, nggak bisa. Jadi alangkah baiknya dari 100 juta itu ada sebagian besar yang kita simpan untuk masa-masa sulit. Seperti yang kita lihat kan, banyak perusahaan startup yang besar-besar sekarang lay off gila-gilaan. Dulu kalau kita dengar gaji perusahaan startup itu mengerikan banget, bisa ratusan juta. Bayangin kalau dia terima gaji 200 juta, dia kerja 2 tahun, dia punya cicilan 10 tahun ke depan. Terus cicilan dia 60-70% dari gaji dia. Habis itu dia di layoff. Ya, atau gimana dia bertahan gitu. Jadi cara spendnya harus dipertimbangkan seperti itu. Ini maksudnya ini cerita yang terlihatnya simple, terdengarnya biasa, tapi ini banyak banget. Betul. Maksudnya kita melihat banyak banget orang yang begitu, dan kita juga pernah ngalamin sebenarnya. Betul. Kita sendiri juga salah satu. Kita nyicil, kita pikir bisa lah gitu, tapi mungkin nggak sampai minus, tapi ternyata uang kita itu habis di sana. Betul banget. Jadi kita itu jadinya ujung-ujungnya nggak ada simpanan, nggak ada investasi. Jadi uang kita ya udah habis untuk itu aja tanpa kita sadari. Lalu mungkin cara spend uang tambahan menurut saya tuh cara pandangnya ini beda nih.
maksudnya ada cara pandangnya konsumsi, ada investasi. Contoh, misal gua ada kenalan orang yang lumayan, waktu dia punya uang, dia investasi di jam tangan mahal. Bahasanya investasi di jam tangan mahal. Jadi dia beli jam tangan, memang karena kebutuhan dia juga, kebutuhan kerja, dia ketemu orang. Beda dong sama yang kayak cuman karena gua ada gajinya udah lumayan, udahlah gua cicil aja jam tangan mahal. Betul. Nah ini cara pandangnya beda. Dan mereka juga udah tahu dengan gua punya ini, gua ketemu orangnya levelnya beda. Jadi ada kebutuhan itu. Betul. Jadi bukan sembarangan gua nggak boleh belanja apa enggak, tapi tujuan belanjanya ini apa. Betul. Nah, itu pertama. Cara kita menghabiskan uang itu harus kita perhatiin di waktu kita lagi di atas. Nah kedua, ini soal hal yang enak-enak nih sebenarnya. Jadi yang harus kita hindari kedua adalah soal hal yang berbahaya lah, yang bikin kita tuh bisa kecanduan. Contoh mungkin judi, lalu juga seks, lalu juga judi seksnya obat-obatan, minum. Ini paling ngeri kan masih minum lah. Ya kalau sampai minum sampai habis ya udah tumbang gitu. Tapi kalau judi ini gak ada ujungnya. Betul. Lu mau seluruh kekayaan lu habis juga lu masih utang. Betul. Nah seperti itu. Nah menurut lu gimana soal menghindari kecanduan? Nah kalau kita pas gak ada uang, godaannya itu gak akan seberat pas kita ada uang. Kalau ini istilahnya pohon itu kalau makin tinggi makin besar, anginnya makin banyak. Oke, makin kenceng. Makin kenceng. Benar. Justru kalau pas lu gak ada uang, lu gak usah terlalu khawatir. Lu bakal pergi minum apa, duit lu habis selesai udah. Lu minumnya kelar gitu. Masalahnya ini, lu bisa minum sebanyak apapun yang lu mau. Nah ini yang pusing kan. Tetapi gini, kenapa sih gak boleh? Bukan gak boleh senang-senang. Kalau sekedar entertainment apa itu boleh. Tapi pilihan entertainment itu banyak banget ya. Senang itu caranya kan begitu banyak. Ada cara seperti bawa orang tua pergi umroh, haji. Ada cara seperti sama keluarga pergi jalan-jalan, pergi holiday, bener gak? Gak harus kita cari adrenalinnya itu di sana. Itu satu. Kedua, kalau kamu bilang sesekali, percayalah, yang sesekali ini lama-lama akan jadi habit. Awalnya memang sekali. Kan semua dimulai juga sekali, gak bisa kan lu sekali mulai langsung 3 kali. Itu kan gak mungkin. Atau kan lu subscribe gitu loh. Lu subscribe ke klub, habis itu lu bilang 12-24 kali setahun gitu, nggak mungkin gitu ya. Awalnya sekali, lama-lama teman-teman pada ngomong dong, ih lama lo gak kelihatan lo, yuk lah next lagi gitu, sampai nanti gak ada ujungnya, gak ada habisnya. Nah yang terakhir itu judi terus selalu ada harapan untuk menang dan berpikir bahwa kita bisa mempertahankan kekayaan kita. Tetapi yang paling buruk deh judi itu satu sebenarnya, yaitu kalau kita kalah, kita pengen balas dendam. Kita mikir nih, contoh, kita punya katakan 500 miliar. Kemarin kalah 20 miliar. Tapi gila, sakit hati banget kalah 20 miliar. 20 miliar dibeli rumah, udah jadi berapa puluh biji gitu kan. Udah bisa kali jadi 10 biji. Gua harus pergi berjuang lagi. Terus, relationship manajernya kan nanti kan cariin loh. Ayo dong Pak, kapan lagi dateng? Wah saya males naik pesawat. Kita kirim helikopter, gak masalah gitu loh. Kalau kita kasino ya dan lain-lain ya. Nah, paling buruk itu pas kita berpikir kita pengen lawan dia, kita pengen ini. Nah, terbaik yang bisa kita lakukan pas itu adalah kita ikhlasin. Ya udah 20 miliar untuk gua belajar. Tetapi ini sulit sekali dan akan dibilang orang goblok. Gila lu main judi kalah 20 M. Kalau lu tetap berjuang kan lu bisa bilang gua masih tetap berjuang kok gitu kan. Nah, masalahnya itu yang terjadi gitu. Jadi memang sesuatu yang berlebih ya udah pasti kacau. Bisa dibilang ya kacau, hancur. Ini sesuatu yang berlebih. Jadi sebisa mungkin ya maksudnya dikit-dikit for fun itu sebenarnya nggak masalah sih. Kita bukan tipikal yang anti kesenangan. Tuh nggak boleh minum, nggak boleh apa gitu. Bener. Ya kadang-kadang kita juga kalau jalan-jalan ke negeri, ya kita pengen lah koktail apa gitu ya. Ya oke lah itu nggak ada masalah. Cuman intinya itu biasanya ini tuh yang salah satu penyebab kehancuran. Betul. Saya ini umum lah, teman-teman juga pasti punya lingkungan yang ngalamin. Pasti pernah dengar juga, ada yang kena judi. Iya. Kenapa itu udah cerita yang berapa abad lalu juga udah ada gitu. Sering. Oke, nah itu hal kedua yang harus dihindari adalah kecanduan. Ketiga, ini adalah, wah ini juga sebenarnya ini yang paling sulit nih. Ini sulit nih.
perubahan sikap yang tanpa kita sadari. Betul banget. Ketiga, jadi waktu kita Punya duit. Ini contoh aja lah, gak usah jauh-jauh ya. Waktu kita gaji, waktu awal kerja katakan dulu 3 juta gitu. Iya. Sekarang tiba-tiba kita udah punya gaji 15 juta. Wah, jalan pun udah ada angin nih. Apalagi waktu di saat kita itu udah bisa 3 digit, bahkan lebih, ataupun misal Bisa kita dapat uang juta, kaget, gitu. dapat duit kaget, misal habis berapa sih, dapat uang. Waduh. Ya ini kan beda gitu. Betul. Apalagi awal-awal itu kita masih butuh orang lain tahu kalau kita ini punya uang. Betul. Wah, ini bukan Desmond yang dulu lagi nih. Iya. Desmond yang dulu sudah gak ada. Udah gak ada. Dulu bawa udah bertransformasi. mobil A, sekarang mobil B gitu. Nah, Betul. wow, melihat banget, terutama Hartono nih dulu kan. Ya itu skip. Ada perubahan sikap lah. Jadi maksudnya ini hal umum. Betul. Umum. Nah, gimana harus itu? Jadi gini, banyak waktu kita itu punya lebih, kita itu butuh diyakinkan bahwa kita itu hidupnya sudah berubah. Itu yang sangat sering terjadi. Itu satu. Kedua, kita jadi lupa orang lain itu punya perasaan. Oke. Kita terlalu mempentingkan perasaan diri kita sendiri. Sehingga kalau kita udah kaya agak lama ya, kita jadi lupa orang lain punya perasaan. Jadi sehingga, ini kenapa? Ini karena kita di treat itu berbeda banget. Iya. Kita kalau masuk ke hotel bintang 5 sama masuk ke hotel bintang 3 kan beda. Apalagi hotel bintang 5 yang kelas internasional, yang top lah, yang top punya. Kan kita datang aja, koper kita udah ada yang angkat. Semua orang ingat nama kita. Selamat siang Pak Hartono. Terus pagi breakfast, ada tempat duduk khususnya. Sudah ada waiter khususnya. Terlalu dimanjakan. Betul. Jadi lama-kelamaan kita itu susah. Nah, paling bagus adalah pas kita kaya, gak perlu ada yang tahu. Itu satu. Jadi kita masih bisa ini. Kedua, kalau lu kadang-kadang sakit hati sama candaan temen lu, yang mungkin waktu dulu itu lu gak berasa, itu lu terima aja, biasa aja. Nah, nanti lama-lama lu baru sadar, oh ternyata lu lagi pengen dihargai banget, gitu loh. Itu yang paling sulit disadari. Iya. Maksudnya step awalnya itu kita perlu memahami kalau kita itu lagi di kondisi itu. Betul. Nah, ini yang susah sebenarnya. Betul. Kita susah nerima kenyataan sama juga kalau kita dikasih tahu juga belum tentu kita mau terima. Iya, dan kalau kita dikasih tahu biasa kita marah. Kita tersinggung. Ada satu teman dulu itu dia biasa aja. Dia cuma pedagang kaki 5. Sekarang itu punya gudangnya aja ya mungkin bisa buat main bulu tangkis 3-4 orang kali ya. Oke. Jadi gede banget, kaya raya. 3-4 lapangan gitu ya. Kaya raya banget ya. Terus dia cerita ke kita bahwa dia itu sekarang nggak suka teman lama dia. Karena teman lama dia itu kalau bercanda itu nggak sopan. Bercandanya itu kayak, tepok-tepok gitu loh. Nggak sopan gitu loh. Sebenarnya kita pengen kasih tahu dia, sebenarnya mungkin temennya ini baik loh. Dia nggak merasa bahwa karena lu kaya dia harus memperlakukan lu berbeda. Mungkin kan maksudnya gitu kan. Tetapi kan kita nggak bisa ngobrol. Karena kalau kita ngomong gitu, kemungkinan besar dia akan tersinggung. Iya. Nah ini yang sering terjadi. Yang dulunya sebenarnya banyak kok yang nggak peduli kita kaya. Banyak yang berpikir kita itu cuma sebagai teman aja. Iya, sama aja kayak teman kita yang dulu gitu. Bukan partner bisnis. Kalau partner bisnis mungkin senang ya, karena kan transaksi bisnisnya mungkin lebih besar gitu. Tapi ya sama aja gitu. Itu yang sulit sih. Itu yang paling berat. Oke, nah kira-kira apalagi guys soal apa hal yang harus kita hindari di saat kita itu lagi di atas. Betul. Lagi tajir mampus gitu. Apa yang harus kita hindari? Nah, coba dong di kolom komen kasih pendapat kalian. Nah, jadi 3 hal yang menurut kita harus kita hindari. Oke, itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut.